Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok O. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengolahan sinyal digital, yaitu pada salah satu tugas kami, di mana di sini kami akan melakukan uji coba dengan software Octave, gunanya untuk menampilkan suatu audio dan spektrum gelombang dan amplitudenya. Sebelum itu, izinkan memperkenalkan diri. Saya Seno Damarjati dari Teknik Elektro 2019 NIM 3, dan selanjutnya ada kawan saya, ada Andika Rizky NIM 77 sama angkatan 2019, dan selanjutnya ada teman saya juga Setio Agil NIM 24 dari Elektro 2019. Untuk mempersingkat waktu, izin untuk membahas salah satu dari tugas kami. Terlihat pada aplikasi Octave layar ini, pertama kita diminta untuk memasukkan NIM. Jadi kita di sini gunanya NIM ini sebagai inputan untuk sinyal yang akan kita olah. Nah, untuk satu-satu itu sebagai input NIM pertama. Jadi untuk saya NIM ketiga berarti saya menggunakan NIM 3, dan untuk kedua berarti NIM 2 yaitu 24 dan NIM 3 yaitu NIM 27. Nah, selanjutnya pada AA sama dengan mod 116 dikali 1000. Pada fungsi ini atau formula ini yaitu untuk modulasi NIM 3 dimodulasi dengan 16 lalu dikalikan dengan 1000. Kenapa dikalikan dengan 1000? Karena dalam perintah tugas ini, kita diminta untuk menjelaskan dalam bentuk kilohertz, maka dikalikan dengan 1000. Nah, begitupun sama dengan selanjutnya untuk setiap BB atau NIM kedua dan CC untuk NIM ketiga. Selanjutnya di sini ada FS. FS ini adalah frekuensi sampling, di mana untuk frekuensi sampling sendiri nilainya yaitu 44.100. Nah, dan untuk NS atau T, di mana ini fungsi untuk menyatakan dalam 1 detik, karena kita di sini akan membuat gelombang dalam waktu 1 detik. Lanjut untuk membuat bentuk gelombang. Yang pertama itu ada AA. AA di mana AA sama dengan sin, di mana ini fungsinya untuk membentuk suatu gelombang sin dengan fungsi 2 dikali pi dikali nilai AA atau nilai inputan tadi dikali dengan waktunya itu 1 menit. Dan selanjutnya untuk AA2, di mana formula ini untuk menampilkan gelombang gigi gergaji. Dan untuk AA3 untuk menampilkan dengan gelombang segitiga, dan lalu AA4 untuk menampilkan gelombang kotak. Untuk setiap fungsi sama, maka ini diberlakukan untuk setiap nilai inputan. Maka nilai inputan 1 masih dengan rumus yang sama, dan untuk inputan yang kedua masih menggunakan rumus yang sama, dan ketiga masih menggunakan rumus yang sama. Dan lanjut untuk pembuatan wave. Di mana untuk pembuatan wave ini kita akan menampilkan audio pada software Octave untuk setiap sinyal inputan. Di mana untuk yang inputan yang pertama ini nanti akan terbentuk 4 audio, yaitu dari sinyal sinus, lalu ada dari sinyal gigi gergaji, dan segitiga, lalu kotak. Untuk setiap bunyi sendiri, yaitu dari bentuk sinyal ini akan berbeda-beda untuk setiap inputan. Semakin modulasi semakin mendekati 16 akan memiliki suara yang kurang baik. Hal ini pun berlaku juga untuk setiap inputan yang kedua dan ketiga. Karena pada dalam memainkan audio ini, kita tidak hanya memutar dalam inputan yang pertama, tetapi kita
memutarnya dalam inputan yang kedua dan ketiga juga. Maka dari itu, untuk rumus dan fungsinya sama, hanya saja untuk setiap inputannya berbeda. Lalu lanjut ke kita akan memutar audio, perintah audio gelombang. Nah, di sini kita perintah untuk menampilkan bentuk gelombang tadi. Nah, untuk AA itu nanti ada sinus, terus ada gigi gergaji, segitiga, dan kotak. Begitupun dengan yang inputan yang kedua atau BB. Sama, itu ada sin, ada gigi gergaji, segitiga, dan kotak. Hal itu pun sama dan berlaku untuk inputan yang ketiga atau CC. Lanjut. Setelah itu, setelah suara yang telah diputar atau ditampilkan, maka di sini kita akan lanjut membuat grafik. Untuk grafik di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Andika dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya itu menampilkan plotnya. Yang pertama itu untuk yang inputan pertama yaitu AA akan ditampilkan pada figur pertama. Untuk subplotnya dapat dilihat akan menampilkan sinus periodik gelombang AA, terus gigi gergaji gelombang periodik AA, triangle periodik gelombang AA, terus square periodik wave gelombang AA. Begitu juga untuk yang inputan kedua dan ketiga yaitu BB dan CC. Sama, tapi ditampilkan pada figur kedua untuk BB dan figur ketiga untuk CC. Untuk selanjutnya menginisiasi parameter FFT yang dimana variabel N sama dengan Fs, yaitu panjang rutun yang akan dihitung FFT-nya, dengan F sama dengan 0 dibagi 1 dibagi N-1 dikali Fs per N. Lalu mendeklarasikan penjendelaan, itu ada Hanning, ada Hamming, Redwin, dan Bartlett. Untuk selanjutnya yaitu mulai ke penjendelaan Hanning. Yang dimana ya, di sini ada inputan Hanning. Untuk yang inputan pertama AA, kemudian BB, dan juga CC untuk ketiga inputan tersebut. Selanjutnya menampilkan plot Hanningnya. Untuk yang AA, di bawah tersebut terdapat penginisiasian perhitungan FFT, kemudian terdapat perhitungan spektrum amplitudonya, kemudian hasil tersebut akan digambarkan spektrum amplitudo sinyalnya pada figur pertama, yaitu ya sinyal sinus periodik spektrum Hanningnya, terus gigi gergaji periodik spektrumnya, triangle periodik spektrumnya, kemudian periodik kotak spektrumnya juga. Begitu juga pada inputan BB terdapat perhitungan FFT, kemudian spektrum amplitudonya, kemudian penggambaran spektrum amplitudo sinyalnya di figur 2. Terdapat juga periodik sinus spektrum, gigi gergaji periodik spektrum, triangle periodik spektrum, kemudian periodik kotak spektrum. Untuk bagian CC juga sama, terdapat perhitungan FFT, spektrum amplitudonya. Kemudian digambarkan pada spektrum amplitudo sinyalnya digambarkan pada figur ketiga. Dilanjutkan yang kedua yaitu PP input Hamming untuk penjendelaan Hamming. Untuk yang pendeklarasian AA1 underscore W, 2, ketiga, dan keempatnya, yang B juga sama, dan C juga sama. Kemudian menampilkan plot Hammingnya. Untuk yang inputan AA, terdapat penghitungan FFT
dan terdapat penginisiasian AA1, AA2, AA3, dan AA4. Kemudian terdapat spektrum amplitudonya dideklarasikan AA1, AA2, AA3, AA4. Kemudian menampilkan penggambarannya spektrum amplitudo sinyal pada figur keempat. Terdapat sinus periodik spektrumnya untuk penjendelaan Hamming, Gergazi juga, triangle juga, square-nya juga. Kemudian yang BBB-nya juga sama, terdapat perhitungan FFT, spektrum amplitudo, penggambaran spektrum amplitudo sinyalnya pada figur kelima. Pada figur kelima dapat dilihat, dan juga untuk bagian yang CC-nya juga sama, terhadap perhitungan FT, spektrum amplitudo, kemudian menggambarkan spektrum amplitudo sinyalnya pada figur ke-6 untuk bagian yang inputan CC-nya. Untuk hasilnya dapat dilihat di figur pertama untuk yang Henning di sebelah kanan ini. Kemudian juga yang kedua untuk yang BB-nya. Kemudian terdapat juga yang CC-nya. Seperti di layar pada figur ketiga ini. Untuk selanjutnya, untuk penjendelaan square akan dijelaskan oleh Saudara Setio Agil. Oke, masuk. Selanjutnya buat pembuatan penjendelaan pada inputan pertama yaitu AA, bisa dilihat di bawahnya itu sudah ada programnya ya. Begitupun juga buat inputan kedua maupun ketiga. Nah, setelah itu ada menampilkan plot square yang tadi dibikin. Dari inputan pertama itu ada perhitungan FFT, spektrum amplitudo, dan semuanya itu nanti gambar spektrum amplitudo sinyalnya itu berada di figur 4. Nah, buat inputan kedua juga sama, BB, ada menghitung FFT, spektrum amplitudo, dan buat inputan BB sendiri itu gambar spektrumnya nanti ditampilin di figur kelima. Nah, buat inputan ketiga yaitu CC, sama saja kayak yang tadi A sama BB. Terdapat menghitung perhitungan FFT, spektrum amplitudo, dan bedanya itu buat CC ditampilin di figur ke-6. Nah, selanjutnya buat pembuatan penjendelaan triangular. Pada inputan pertama, AA, bisa dilihat ke bawah. Inputan kedua, BB, sama. Inputan ketiga, CC, juga sama. Bedanya cuma di AA1, A2, BB1, BB2, CC1, CC2. Nah, setelah itu menampilkan plot triangular itu sendiri. Dengan inputan AA, ada perhitungan FFT, spektrum amplitudo, yang dimana nantinya gambar spektrum amplitudo sinyal itu akan ditampilkan pada figur ke-7. Nah, buat selanjutnya input BB sama kayak yang input AA, ada perhitungan FFT, spektrum amplitudo, dan bedanya di penampilan spektrum amplitudo sinyal, itu berada di figur ke-8. Nah, buat yang inputan ketiga CC itu masih sama juga, ada perhitungan FFT, spektrum amplitudo, dan gambar yang spektrum sinyal amplitudo itu ditampilin di figur ke-9. Nah, buat menampilkan soal nomor 2 itu di mana program ini kali ini itu penjumlahan sinyal sinus dari semua frekuensi yang tadi di atas udah dibuat gitu loh. Jadi semuanya digabungin, dijumlahin.
dengan penggabungan AA plus BB plus CC. Nah, fusion sama dengan sin 2 kali Pi kali penggabungan kali T. Buat fusion itu buat penjendelaannya. Nah, buat selanjutnya itu ada perhitungan FFT sama spektrum amplitudo. Nah, penggabungan semua itu, penjumlahan sinyal sinus dari semua frekuensi yang udah dibuat tadi, itu ditampilin di figur ke-10, maaf. Nah, paling itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin bisa dilihat ya dari figur keempat, itu adalah jendela square, penjelaan square. Nah, terus dari figur kelima, nah figur kelima itu adalah penjendelaan dari masih square, tapi inputan kedua yang BB. Lanjut ke 6. Nah, buat 6 itu penjendelaan square bagian inputan ketiga CC. Buat triangular figur 7. Nah, itu buat figur 7 itu adalah gambaran spektrum amplitudo sinyal dari inputan AA atau inputan ke-1. Nah, dari figur 8 itu adalah gambar spektrum amplitudo sinyal dari inputan kedua, yaitu BB. Dan 9 sendiri adalah gambar spektrum amplitudo sinyal dari inputan CC atau inputan ketiga. Nah, buat figur ke-10 itu adalah gabungan penjumlahan sinyal sinus dari semua frekuensi yang dibuat di atas tadi. Bisa dilihat di layar. Mungkin sudah cukup dari saya. Bisa dikembalikan kepada Seno. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ucap dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.